Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, para jamaah yang berbahagia, malam ini alhamdulillah kita kembali akan menggunakan waktu ini untuk melanjutkan kembali pengajian kita dengan mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lanjutkan hadis yang kita baca pada pertemuan kita yang lalu. Bab ini, malam ini kita sudah bertemu bab yang lain lagi. Ini bab ini berkaitan lagi dengan masalah Isra Mi'raj. Ini sangat penting untuk kita pahami bersama agar kita bisa lebih menyaksikan atau merasakan langsung bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mulai masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Isra. Bab tentang Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilas samawati, ke langit, wa fardis salawati, dan wajibnya salat 5 waktu. Ya, tentu kita sudah punya pengertian sama bahwa Nabi Muhammad dalam melaksanakan agamanya tentu selalu dengan pengaturan, ketentuan atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini disebut pernah dalam waktu yang sangat meyakinkan, Nabi diantar oleh malaikat Jibril untuk datang ke suatu tempat yang sangat terhormat, di tempat yang sangat jauh, dalam suasana yang penuh dengan keajaiban-keajaiban luar biasa. Nabi diantar, dibawa dengan pengaturan Allah melalui malaikat Jibril. Nabi diberangkatkan untuk berangkat di satu tempat dalam rangka misi atau tujuan agama yang sangat mendasar, yang sangat inti, yaitu datang untuk menerima tugas dan penjelasan tentang bagaimana melaksanakan ibadah salat fardu yang 5 kali sehari malam itu. Nah, itu di sini yang disepakati, yaitu bahwa Nabi berangkat Isra Mi'rajnya Nabi itu sebelum hijrah, artinya setelah Isra Mi'raj itu sudah tidak lama lagi Nabi hijrah, Nabi ke Madinah. Dalam hal ini penuh dengan kenangan yang sangat menarik, yang sangat luar biasa, baik terhadap diri atau pribadi Nabi sendiri ataupun terhadap umatnya yang mau menyadari perjalanan itu. Kita lihat dulu, dalam hal yang berkaitan dengan Isra Mi'raj ada hal-hal yang memang jelas dan menjadi kesepakatan pemahaman. Nah, ada juga hal-hal yang tidak terjadi kesepakatan, sehingga terjadilah perbedaan faham. Nah, seperti halnya dalam menetapkan waktu, tanggal, itu sangat bervariasi.
artinya tidak satu dalam pemahaman, tapi yang pasti bahwa itu terjadi sebelum Nabi hijrah. Nah, tentang itu kita tinggalkan pembahasannya dulu. Artinya kita tinggalkan dulu pembahasan penjelasan dalam hal-hal yang bersifat perbedaan pendapat. Ya, kita ambil dulu pemahaman yang memang sudah kesepakatan. Karena di sana memang ada hal-hal seperti halnya ada masih terjadi paham yang berbeda antara orang yang memahami Isra'nya Nabi, apa itu dengan ruhnya Nabi atau dengan ruh dan jasadnya Nabi. Itu juga terjadi perbedaan. Nah, tapi semua itu akan jelas pula kalau kita banyak mempelajari keterangan-keterangan. Nah, jadi yang kita mau di sini dulu kita langsung dulu melihat apa yang terjadi ketika Nabi Isra dan Mi'raj dan bagaimana peristiwa itu sebenarnya. Nah, kita tinggalkan tentang menentukan waktu tanggal berapa, karena itu perbedaan pendapat. Nah, pengertian pertama yaitu apa yang dimaksud Isra. Apa arti Isra dan apa arti Mi'raj? Isra artinya perjalanan Nabi atau ketika Nabi dijalankan di malam hari, itu namanya Isra. Isra. Mi'raj itu artinya naik. Mi'raj artinya naiknya Nabi ke langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Baitul Ma'mur. Nabi sampai beranjang sana dibawa melihat-lihat dan menyaksikan keindahan surga. Nah, itu Mi'raj, naiknya Nabi ke tempat atau ke jurusan yang sangat teratas, jauh sangat melewati dan melintasi 7 tingkatan langit dengan pengalaman yang sangat mengagumkan itu. Nah, dan itu ditempuh dijalani oleh Nabi dalam satu malam, seperti yang kita lihat di dalam surah Bani Israel atau surah Al-Isra itu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Itu Maha Suci Allah yang menjalankan hambanya di malam hari, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram di Mekah ke masjidil aqsa, yaitu di Palestina. Nah, di situ kita mulai melihat dari persoalan pembicaraan tentang Isra Mi'raj, memang Allah menggunakan kalimat subhana. Kata-kata subhana itu dalam ilmu Al-Quran itu lita'ajjubi, untuk menunjukkan kata keheranan, hal-hal yang sangat mengagumkan yang di luar daripada kemampuan akal manusia itu sendiri. Itu kata subhana, maha suci, luar biasa itu peristiwanya Nabi Muhammad. Dan itu saya ulang kembali, kita ulang, itu sangat memerlukan artinya kajian, sangat banyak punya waktu, meminta waktu yang banyak. Jadi kita dalam hal ini karena persoalan Islam ini banyak hadis. Ada yang memang hadisnya sangat kuat dan sangat jelas, sahih luar biasa, tidak diragukan lagi. Ada juga yang masih diikhtilafkan, artinya ada yang masih dijadikan perbedaan pendapat. Ya, kita ikuti dulu hadis-hadis yang memang sudah tidak ikhtilaf. Kita ikut dulu dengan keterangan hadis yang memang tidak dipertentangkan lagi. Karena kita ambil kitab ini, yaitu kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, sebagai kitab hadis tertinggi dari semua kitab hadis, yaitu kitab yang di dalamnya berisi keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang kita baca ini. Jadi banyak hadis dalam hal itu, banyak bertalian dengan keberangkatan Nabi, perjalanan Nabi, dan apa yang Nabi alami di atas sana itu, banyak hadis, dan banyak yang sahih, banyak memang, sangat banyak. Jadi apa yang kita baca dalam hadis yang kita baca ini dalam kitab ini, itu dulu yang kita paham, itu dulu. Nah, jadi kita lihat dulu apa yang ada di dalam kitab yang kita baca ini, yaitu hadis Abi Dzar. Hadis Abi Dzar itu nama sahabat. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam,
Bercerita ini sahabat namanya Abu Dzar. Dia menceritakan tentang apa yang dia tahu atau yang dia dengar dari ucapannya Nabi tentang Mi'raj itu. Kalau dia berkata, bahasanya Rasul bersabda, "Furija an saqfi baiti." Dilobani atap rumahku. Dibuka atap rumahnya Nabi. Wa ana bi Makkah, dan saya di Mekah. Di satu malam, satu ketika, malaikat buka atap rumah Nabi. Terus setelah terbuka, fanazala Jibrilu, maka turunlah malaikat Jibril. Datanglah malaikat Jibril, artinya datanglah menemui, mendekati Nabi. Nah, ini satu cerita tentang bagaimana proses perjalanan Nabi ketika hendak diberangkatkan untuk Isra tadi. Atap rumah Nabi dibuka. Setelah itu Jibril turun. Fa faraja an sadri. Lalu dia buka dadaku. Dadanya Nabi langsung dibuka, seperti dioperasi. Kita bilang begitu, kayak dioperasi, dibuka dadanya Nabi. Dibuka dalam arti yang betul-betul. Tentang bagaimana apa alatnya, ya wallahu alam, itu sudah urusan gaib bagi kita. Yang pasti bahwa Nabi didatangi Jibril, kemudian dibuka dadanya untuk dibersihkan oleh Allah, sehingga sebentar akan kuat dan tidak akan mampu lagi syaitan mengganggu atau mempengaruhi Nabi, dan akan sanggup menundukkan hawa nafsunya, dan akan diberikan bekal perjalanan yang luar biasa, sebab dia harus dikuatkan. Dia harus punya jantung yang kuat, harus punya kekuatan jantung, perjalanan yang begitu mengerikan, luar biasa ini, sehingga dibuka dada. Summa gasalahu bima'i zamzam, kemudian dicuci hatiku dengan air zamzam. Dicuci dengan air zamzam. Dalam penelitian ilmiah juga, ternyata air zamzam itu menguatkan jantung. Itu penelitian ilmiah. Air zamzam itu bisa memperkuat daya tahan, kekuatan jantung itu, sehingga dengan itu akan punya makna dan manfaat yang sangat luar biasa itu. Nah, thumma jaa bitastin min dhahabin mumtali, kemudian datanglah dengan sebuah bejana yang terdiri daripada emas atau bejana emas mumtaliin, yang dipenuhi, yang diisi hikmatan wa imana, dipenuhi bejana itu. Bejana kan tempat-tempat kita sebut seperti kayak baskom begitu. Itu datang dengan bejana emas. Perlu diketahui, bejana emas itu terjadinya seperti ini kan sebelum hukum penetapan tentang tidak bolehnya menggunakan bejana emas ini terjadi, dan ini dalam proses perjalanan Nabi. Kan kemudian di belakang hari setelah kita buka hukum, kan kita kemudian dilarang untuk menggunakan piring atau meminum dengan gelas yang terdiri daripada emas dan perak. Itu berat ancamannya. Tapi ini prosesnya, ya tentu kita tidak bisa bicara apa-apa, karena ini khususia untuk Nabi. Dalam hal ini ditangani langsung oleh malaikat Jibril. Jibril datang dengan membawa bejana emas yang berisi dengan hikmah. Di sini pengertian yang dimaksud dengan hikmah, berisi dan hikmah itu dalam penelitian ilmu para ulama mengatakan itu penuh berisi dengan ilmu. Bejana emas itu penuh dengan ilmu, penuh dengan ilmu-ilmu ma'rifah,
ilmu-ilmu untuk mengenal Allah, pemahaman tentang keesaan Allah, tentang hikmah-hikmah agama dan kemuliaan-kemuliaan, semua sudah ada di dalam bijana yang dibawa Jibril itu. Sudah penuh dengan ilmu, cahaya, imanan, keimanan. Artinya dikatakan seperti itu supaya kita bisa mengetahui di sini bahwa ini pembekalan, jadi pembersihan. Artinya diawali dengan pencucian. Pencucian yaitu dadanya Nabi. Kemudian digosok, dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian dibawalah bijana, artinya tempat air, itu namanya bijana, tempat air yang terbuat dari emas yang diisi dengan hikmah dan keimanan. Fa'afragahu fi sadri, lalu dituangkanlah itu ke dalam dada. Dituang, dikasih masuk itu hikmah, tauhid, tentang pengenalan hakiki terhadap Allah yang Maha Agung itu, keimanan yang sudah mengakar luar biasa itu sudah dituangkan, itu sudah ditumpahkan masuk ke dalam dadanya Nabi. Jadi summa atbaqahu, kemudian tutup kembali. Setelah diisi, dicuci dengan air Zam-Zam, diisi dengan iman, diisi dengan hikmah, tutup kembali dadanya Nabi, tutup kembali oleh malaikat Jibril, tutup. Tsumma akhadza biyadi. Ini setelah ditutup, maksudnya sudah punya bekal, sudah bersih, jantung sudah kuat, biar dibawa kemana tidak akan kaget lagi. Percaya perjalanan tidak akan ragu-ragu lagi. Dia sudah punya hikmah, punya ilmu, pokoknya tahu persis bahwa saya ini betul-betul diatur oleh Allah. Itu sudah hikmah. Akhirnya akhadza biyadi, diambillah tangan saya, pegang tangannya Nabi, fa'araja bi ila sama, maka saya diberangkatkan ke langit, dinaikkan. Araja itu namanya mi'raj, sudah naik ila sama'id dunya, ke langit dunianya, mulai dulu ke langit yang dekat ini, karena akan naik sini, naik terus. Falamma ji'tu ila sama'id dunya, ketika saya datang ke langit dunia sampai mulai bertemu dengan namanya langit dunia, qala Jibrilu li khazinis sama, berkatalah Jibril kepada penjaga langit, iftah, buka pintu. Beliau dan Jibril suruh buka pintu. Dan ini kita tahu perjalanan ini kan kita tahu naik sampai 7 langit, mau ditembus Nabi ini. Jadi sebenarnya Jibril buka. Qala, penjaga langit berkata, man hadza, siapa ini? Penjaga langit itu ya malaikat lah, tapi ya yang mengantar Nabi ini Jibril, bos nama malaikat. Jibril itu aminus sama, kepercayaan langit, penghulu dari semua makhluk malaikat, Jibril. Terus dibuka. Begitu ditanya, siapa? Qala Jibril berkata, hadza Jibril, ini Jibril. Jibril ini datang. Kala berkata penjaga langit, man ma'aka, hal ma'aka ahadun, adakah bersama kamu satu orang? Ada orang yang kau temani? Tanya, ada yang ditemani? Qala Jibril berkata, na'am, ya ada. Ma'iya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan saya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Faqala, berkata malaikat penjaga langit, awa ursila ilaihi, apakah sudah diutus kepadanya, sudah adakah perintah yang sampai kepada Muhammad itu bahwa dia akan ke sini? Tegas juga ini penjaga langit. Apakah sudah diutus? Artinya sudah ada penyampaian kepada Muhammad bahwa dia mau dibawa ke sini. Bukan diutus menjadi rasul, karena semua malaikat sudah tahu bahwa Muhammad itu rasul. Semua malaikat sudah tahu, sudah penyampaian resmi dari Allah bahwa Muhammad itu rasulku di bumi. Nah, jadi dia bertanya, awa ursila ilaihi, apakah sudah ada utusan yang sampai kepadanya bahwa dia mau ke sini? Qala, berkata Jibril, na'am, ya, sudah. Falamma fataha, maka tatkala dibuka, alaunas sama, kami naiklah ke langit itu, ad-dunya, langit dunia ini. Fa idza rajulun qaidun, tiba-tiba ada seorang lelaki yang duduk. Nabi pertama, ada orang duduk. Ada seorang lelaki yang duduk di situ, dia diceritakan begitu. Ala yaminihi aswidatun, di sebelah kanannya orang itu ada kelompok besar, ada rombongan banyak orang. Wa ala yasarihi, dan juga di sebelah kirinya orang itu aswidatun, juga ada rombongan orang, banyak orang. Kalau bilang aswida itu artinya rombongan besar, kelompok banyak situ. Idza nazara qibala yaminihi, apabila dia memandang ke sebelah kanannya, artinya ini orang yang duduk ini menurut pengalaman penglihatan Nabi, kalau dia melihat ke yang sebelah kanan, dhahika, dia ketawa. Artinya orang yang duduk ini kalau dia melihat ke rombongan manusia banyak di sebelah kanan itu, dia ketawa. Wa idza nazara qibala yasari, tapi apabila dia memandang ke jurusan kiri, maka dia menangis. Begitu yang Nabi lihat kepada orang itu. Sebelah kanannya ada kelompok besar, sebelah kirinya juga ada. Ternyata orang yang dia lihat itu, menurut pengalamannya Nabi, dia lihat kalau dia menoleh ke kanan, ketawa orang itu. Kalau dia menoleh ke kiri, menangis. Faqala, maka berkatalah orang itu kepada Nabi, marhaban bin Nabi sallallahu. Marhaban, itu kata marhaban kalau bahasa yang kita lebih cepat paham kalau bilang selamat datang. Kata marhaban dalam bahasa Arab itu ucapan penghormatan kepada orang yang baru datang. Itu kata marhaban. Jadi mengatakan marhaban bin Nabi salih, selamat datang Nabi yang saleh, wal ibni salih, dan anak yang saleh. Nabi sudah tahu diri. Saya dikenal di langit ini. Saya dikenal ini orang saleh, anak saleh. Qultu li Jibril, berkatalah saya, bertanya maka kepada Jibril, man hadza? Siapa ini Jibril? Qala, Jibril berkata, hadza Adam. Inilah Adam. Ini Adam. Ini nenek Adam. Nah, ini persoalan juga, pertanyaan sini ada masalah lagi sedikit, perbedaan paham juga. Nah, apakah pertemuan ini bersifat pertemuan rohaninya atau memang langsung fisik itu terjadi dalam kenyataan begitu? Ya, kalau kita mau dengan mengembalikan persoalan kepada kekuasaan Allah, apa salahnya? Apa susahnya? Kalau Allah mau menghadirkan Adam, nabi-nabi yang lain dalam pertemuan Nabi dalam perjalanan itu, kan tidak ada masalah. Walaupun umpamanya selama ini kita kenal bahwa nabi-nabi itu juga berkubur di bumi, rohnya ada di atas. Tapi kalau Allah mau dengan kekuasaannya dalam peristiwa itu, misalnya mau dihadirkan bersama dengan tubuhnya apanya, nah itu tidak usah nih kita susahkan. Persoalan ini semua sudah kembali kepada kekuasaan mutlaknya Allah. Jadi tidak ada lagi yang susah dipahami. Jadi Jibril bilang, ini Adam, wa hadhil aswidah, dan ini yang kelompok saya yang banyak ini, ayam ini
di sebelah kanannya, wasimalihi, dan yang ada di sebelah kirinya itu nasabu banihi. Nasabu bani artinya itu adalah sama dengan anak keturunannya ini. Yang kau lihat besar kelompok banyak di sebelah kanan dan di sebelah kirinya ini adalah keturunannya ini, roh-roh keturunannya ini. Ini yang kau lihat Muhammad. Fa ahlul yamini, maka yang kelompok kanan tadi itu minhum ahlul jannah. Itulah yang akan masuk surga. Yang kanan itu. Wal aswadul lati an shimali, dan kelompok yang besar yang ada di sebelah kirinya itu ahlun nar, itu yang akan penghuni neraka. Jadi sudah dipaham oleh Nabi, oh kalau namanya kelompok kanan berarti itu kelompok penghuni surga. Kalau kelompok kiri yang begini, oh berarti ini namanya penghuni neraka. Fa idza nazara ayyaminihi dhahika, maka apabila Adam itu melihat ke sebelah kanannya, dia ketawa gembira kan melihat, ini anakku ini, semua keturunanku ini yang mau masuk surga. Wa idza nadhara qibla shimal, apabila dia melihat ke jurusan kiri, maka Adam menangis karena dia bayangkan nasibnya anaknya, keturunannya yang akan masuk neraka. Nah, ini sudah pengalaman dasar. Kami sudah pengalaman minabis, sudah bertemu maka dengan Adam, sudah kuliah nih begini keadaannya, sudah pengalaman. Terus hatta arajabi ila sama'its tsaniyah, sehingga dinaikkanlah saya ke langit yang kedua setelah pertemuan pertama. Langit pertama ketemu Adam, lalu naik ke as-tsaniyah, sama'its tsaniyah, langit yang kedua, karena ini ketujuh mau ditembus. Dalam cerita yang banyak, dalam sejarah hadis-hadis yang panjang juga sering kita jumpai bahwa perjalanan Nabi yang luar biasa itu melewati 7 langit. Itu tidak ada satu langit yang Nabi lewati itu tidak ada yang lewat dari satu jengkal. Bahkan Nabi katakan hanya 4 jari saja begini, itu tidak ada yang kosong sejauh 1 jengkal, kecuali semua wilayah dan tempat itu adalah penuh dengan dahi-dahi malaikat yang bersujud kepada Allah. 7 langit yang dilewati. 7 langit. Nah, apa artinya bumi tempati manusia ini kalau dibandingkan dengan yang ada di sebelah atas kita ini? Kan terlalu ini persis seperti sebuah cincin dilempar di tengah padang pasir. Seperti itu saja bumi kita. Nah, jadi sekarang kita lihat dulu bagaimana Nabi dibawa ke sama'its tsaniyah, ke langit yang kedua. Faqala li khaziniha, berkata lagi Jibril kepada penjaganya langit yang kedua, iftah, buka pintu. Faqala lahu khazinuha, maka berkatalah penjaga langit kepada Jibril, misla maqalal awwal, seperti yang diucapkan pada yang pertama tadi. Sama tanya, siapa? Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad. Buka. Jadi faqataha, bukalah. Qala Anas, berkata sahabat bernama Anas, fadzakara annahu wajada fis samawati Adam. Dia sebut bahwa Nabi menemui di langit yaitu Adam, wa Idrisa, bertemu dengan Idris, wa Musa, bertemu dengan Nabi Musa, wa Isa, wa Ibrahim, dan Ibrahim salawatullahi alaihi. Walam yuthbit kaifa manazilum, dan dia tidak tetapkan dalam hadis itu, tidak ditetapkan bagaimana tempat mereka bertemu semuanya. Gaira annahu, selain bahwa dia zakara, dia sebut annahu wajada Adam fis sama'i dunya, dia bertemu Nabi Adam di langit dunia yang dekat. Wa Ibrahim fis sama'is sadisah, dan Nabi Ibrahim diketemui Nabi pada langit yang ke-6. Itu ceritanya.
Jadi tidak disebutkan di sini dari semua nabi yang ditemui oleh nabi yang macam-macam itu tidak diperjelas dalam nabi siapa di langit ini itu yang jelas Nabi Adam dan pertama Nabi Ibrahim di langit yang kedua seperti yang ada itu begitu. Nah, terus kala Anas berkata, falamma marra Jibrilu, maka tatkala lewatlah Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat bertemu dengan Bi Idrisa, bertemu dengan Idris. Kala berkatalah Idris, marhaban bin Nabi salih wal akhi salih. Selamat datang Nabi yang saleh dan sahabat saudaraku yang saleh. Ditemui Nabi, bertemu. Dia ucapkan begitu kepada Nabi. Fakultu, berkata lagi, Nabi sebut dirinya. Saya bertanya lagi kepada Jibril, man hadza? Siapa lagi ini Jibril? Yang mengucapkan selamat datang kepada saya. Siapa ini? Ini Nabi bertanya. Kalau Jibril bilang, hadza Idris. Ini Idris. Tsumma marartu bi Musa. Kemudian saya lewati lagi Musa. Nabi cerita begitu dalam hadis ini. Nabi ceritakan, saya lewati lagi Nabi Musa. Faqala, terus Musa juga bilang, marhaban bin Nabi salih. Selamat datang pada Nabi yang salih. Wal akhus salih, dan sahabat saudara yang salih. Kultu berkata lagi Nabi sebut dia. Saya bertanya lagi, man hadza? Siapa lagi ini Jibril? Nah, kala Jibril berkata, hadza Musa. Ini Musa. Musa. Dikasih tahu, oh ini paling Musa. Terus jalan terus dulu, kita ikuti dulu hadisnya. Tsumma marartu bi Isa, kemudian saya lewati Isa. Tsumma marartu bi Ibrahim, kemudian saya lewati Ibrahim. Fakala berkata lagi Nabi Ibrahim, marhaban bin Nabi salih. Selamat datang Nabi salih, Nabi yang salih. Wal ibni salih, dan anak salih. Dia sebut kata ibni karena Ibrahim tahu Muhammad itu adalah anak cucuku, karena Muhammad itu keturunan dari Nabi Ismail. Jadi dia menyebut kata-kata ibni salih. Kultu berkata lagi, man hadza? Saya bertanya, siapa ini Jibril? Qala hadza Ibrahim. Karena ini Ibrahim. Nah, artinya begitulah jalan ceritanya itu. Tsumma urija bi, kemudian dinaikkan saya. Saya dibawa terus hatta zahartu li mustawa. Kemudian saya menjadi tinggi ke tempat mustawa. Kita biasa menyebutnya dengan Sidratul Muntaha. Nah, perlu dulu dipahami apa itu namanya mustawa. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ialah sebuah pohon di langit yang tertinggi. Namanya muntaha itu artinya batas tempat pemberhentian. Yang dari bawah tidak bisa lewat. Yang lewat di situ yang bisa melewati cuma Nabi Muhammad. Malaikat sampai situ. Ilmu malaikat cuma sampai di situ. Itu muntaha namanya. Yang dari bawah tidak bisa lewat ke atas karena sudah muntaha. Sidra itu dalam arti itu pohon. Itu yang Allah tumbuhkan di langit yang tinggi itu. Dan itu adalah bahagian daripada hal yang luar biasa. Dalam hal-hal nanti kita akan lihat sendiri bagaimana Nabi berbicara tentang masalah Sidratul Muntaha itu. Nah, dalam Al-Quran kita melihat ada beberapa ayat. Umpamanya kita baca ayat walaqad ra'a min ayati rabbil kubra. Betul-betul Muhammad sudah melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang sangat besar. Nabi di Sidratul Muntaha, ada yang mengatakan itu di langit yang ke-6, ada yang mengatakan di langit ke-7. Nah, terus apalagi yang Nabi lihat di sana yaitu Baitul Ma'mur, rumah yang sangat ramai dikunjungi oleh malaikat. Posisi Baitul Ma'mur yang ada di langit yang ke-7 itu
posisi sejurus dengan Ka'bah di bumi ini naik. Terus kalau Ka'bah ini bumi tempat manusia itu beribadah kepada Allah, maka Baitul Ma'mur itu tempat malaikat itu bersujud kepada Allah. Itu dalam hadis yang banyak dibicarakan itu, khusus untuk di Baitul Ma'mur saja itu 70.000 malaikat yang datang bersujud dalam setiap hari. Dan setiap yang datang 70.000 dalam satu hari itu terus tidak pulang lagi untuk terusnya. Gantian terus malaikat 70.000, jadi begitu banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang 70.000 yang datang tadi, yang hari ini datang, tidak pulang lagi. Besok 70.000 datang lagi, tidak pulang lagi terus. Semua itu diapakan oleh Allah, wallahu alam. Yang sepanjang adanya namanya dunia, namanya Baitul Ma'mur, sepanjang itu Allah menjalankan situasinya begini, setiap hari 70.000 malaikat dan tidak pulang untuk kedua kalinya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana banyaknya makhluk Allah ini, bagaimana banyaknya. Nah, dan itu Ka'bah itu dipahami di dunia ini sebagai tempatnya manusia berkumpul untuk menyatakan ibadah kepada Allah. Maka juga di sana di Baitul Ma'mur itu didapati semua nabi ketika Mi'raj. Jadi sampai di Sidratul Muntaha, di tempat yang ada pohon yang sangat luar biasa itu, di situ sudah muntaha, batas, tidak bisa lagi ada orang naik di atas. Dalam riwayat itu cuma nabi yang masih dibawa beranjang sana kemana-mana oleh malaikat Jibril. Jadi sampai situ kita bisa lihat nanti, kita ikuti dulu terus hadis ini. Bagaimana ketika itu Nabi sudah sampai ke Mustawa. Ketika Nabi di Mustawa itu, Asma'u kata Nabi, saya dengar padanya itu sarifal aqlam, gemercingan pena. Saya dengar itu suara pena, tulisan malaikat yang menyebut tentang takdir-takdir Allah yang akan kejadian di bumi. Luar biasa. Suara penanya malaikat di tempat itu didengar oleh Nabi, diperdengarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tentang bagaimana pena itu bergerincing, bunyi itu membicara dan menulis hal-hal yang dikehendaki oleh Allah kepada makhluknya. Jadi fafaradallahu ala ummati. Sampailah di mana tadi, di Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi menerima salat wajib, perintah salat fardu 5 kali itu. Ceritanya juga ini menarik sekali, karena ini cerita sebentar ini kita lihat cerita tentang jumlah salat yang diterima oleh Nabi. Kan awal ceritanya itu kan pertama 50 kali. Tapi jalan-jalan bertemu dengan Nabi Musa, akhirnya pulang. Selalu pulang disuruh oleh Nabi Musa, pulang kau mengadu, tidak bisa mau begini, tidak bisa minta sedikit. Nah, jadi faradallahu, Allah fardukan ala ummati, kepada umatku, 50 salat, 50 salat dalam sehari semalam. Pada mulanya itu 50 kali salat fardu, 50 kali sehari semalam. Farajatu bidzalika, maka pulanglah saya dengan membawa tugas itu. Artinya sudah bawa itu mandat itu, perintah tugas itu sudah saya bawa. Hatta marartu ala Musa, sehingga saya lalui Musa, lewatkah di tempatnya Nabi Musa. Faqala, maka berkata Musa, ma faradallahu laka ala ummatika, apa yang difardukan kepadamu untuk umat Muhammad? Qultu, saya berkata, farada 50 salat, saya terima fardu 50 kali sembahyang. Saya disuruh membawa tugas umatku harus bersembahyang 50 kali dalam sehari semalam. Jadi 50 kali. Bagaimana jalan ceritanya? Kala berkata
Musa, farji ila rabbika, pulang kau menghadap Tuhan. Pulang kau menghadap kepada Tuhan. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Karena umatmu Muhammad tidak sanggup mengerjakan yang 50 kali itu. Tidak sanggup. Nah, bagaimana? Apakah Allah tidak tahu memperhitungkan? Ya, apa salahnya? Tapi kalau itu mau dibuat sebagai satu jalan skenario, artinya bentuk dan gaya-gaya peristiwa, terserah Allah. Allah mau membuat satu peristiwa yang menakjubkan, yang mengherankan, terjadilah itu. Nah, bukan Allah tidak tahu bahwa umatmu akan repot, tapi kan ada yang Allah punya mau peristiwa itu mau menjadi kesan-kesan sebentar. Nah, jadi bagaimana seterusnya? Faraja'ani, maka kembalilah saya, dikembalikanlah saya oleh malaikat Jibril. Fawada'a syatraha, maka diletakkan, artinya dilepaskan separuhnya. Kalau separuh dari 50 berarti 20 di 5. 25. Syatra. Faraja'tu ila Musa. Saya kembali lagi kepada Musa. Lewat itu, fakultu, saya berkata, wada'a syatraha, sudah dilepaskan nih seperduanya Musa. Tinggal 25 yang saya terima. Faqala, berkata Musa, raji' rabbaka, kembali kepada Tuhan. Datang kau lagi. Fa inna ummataka la tutiku, karena umatmu tidak sanggup kalau 25 kali mau sembahyang. Pulang kau. Faraja itu, maka saya dikembalikan, saya kembali lagi diantar terus oleh Jibril. Fawada syatra, maka dibuka lagi seperduanya, dibuka lagi 25, dibuka lagi. Faraja itu ilahi, pulanglah saya kepada Musa, pulang lagi. Fakala, bertemu lagi, berkata lagi Musa, irji ila rabbika, pulang menghadap Tuhanmu. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik, karena umatmu belum sanggup mengerjakan yang begitu. Kau mesti puluhan kali ada. Belum bisa itu umat Muhammad. Faraja, saya pulang lagi aja tuh. Faqala hiya hamsun, maka Tuhan berkata lagi kepada Muhammad, Muhammad, hiya hamsun, itulah yang 5 kali. Di kalimat nafale. Wahya hamsun, dan dia yang 5 itu dianggap juga sama nilainya dengan 50 kali yang saya perintahkan tadi. Sekarang sudah saya press, dibuat sedemikian rupa, dijadikan yang tadinya 50 kali itu dijadikan tinggal 5 kali. Tuhan berkata kepada Nabi, ya Pak Muhammad, 5 kali mau kau ambil, kasih ajarkan 5 kali dalam satu malam. Tapi saya sudah melihat maksudnya begini. Kalau yang 5 kali itu kau bisa tanamkan, ajarkan, dan betul-betul umatmu bisa kerjakan dengan tekun, dengan khusyuk, dengan ikhlas, itu hamsun, itu sudah dinilai 50. Sudah sama dengan 50 itu. La yubaddalul qawlu ladayya, tidak bisa dirubah lagi perkataan itu di sisiku Muhammad. Tidak bisa lagi. Faraja'tu ila Musa, saya kembali lagi, bertemu lagi dengan Musa. Pulang lagi, ketemu lagi Musa. Kalau berkata, raji rabbaka, pulang kau kepada Tuhanmu. Disuruh lagi pulang minta kurangi lagi yang 5 itu. Fakultu, saya berkata, Nabi bilang, istahyaitu min rabbi, malu kak kepada Tuhan. Ketika disuruh pulang mengurangi lagi dari yang 5, Nabi bilang, oh sudah. Nabi berkata kepada Musa, oh malu makanya. Saya malu kepada Tuhan. Dari 50 diturunkan menjadi 5, masih mau diminta kurang, malu kak Musa, malu kak. Enggak Nabi. Tsumman talaka bi, sehingga berangkatlah dengan saya, maksudnya saya diberangkatkan, dibawalah saya oleh malaikat Jibril, hatta intahabi, sehingga sampailah saya ila sidratil muntaha, ke sidratil muntaha. Ini sidratul muntaha, kata Nabi, saya datang sampai saya ke situ, artinya sudah resmi nih, sudah terbawa ini mandat 5 kali ini. Sampai dibawa, pergilah saya dibawa ke sidratul muntaha lagi. Wa ghasyiha, dan sidratul muntaha itu kata Nabi
diliputi alwanun la adri mahya, warna-warna yang saya tidak tahu apa itu. Itu Nabi. Karena Sidratul Muntaha menurut keterangan sejak agama ini, baik malaikat-malaikat yang mengetahui itu di dalam ayat sendiri mengatakan Sidratul Muntaha itu di situ indah jannatul ma'wa, di situ sudah dekat, di situ mendekatnya itu surga. Dan Sidratul Muntaha itu punya warna berubah sehingga tidak ada malaikat yang bisa menceritakan apa itu. Nabi sendiri berkata, saya tidak tahu, la adri mahnya, apa dia itu. Mau ku bilang warna-warna apa? Mau ku bilang luar biasa seperti apa? Kesimpulannya Nabi berkata, Sidratul Muntaha itu tidak bisa dibahasakan. Tidak bisa dibahasakan. Indahnya, hebatnya, luar biasanya, tidak bisa dibahasakan. Itu pengalaman Nabi dalam perjuangan agamanya, dan itu memang kalau mau dilihat diukur dengan ukuran rasio akal pikiran wajib memang terlalu susah. Itulah makanya ketika Nabi Mu'raj pulang, Nabi berbicara kepada kaumnya, kepada orang Arab di Mekah, bahwa saya dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, saya naik begini. Cerita pengalamannya. Orang kafir, orang jahiliyah datang cari Abu Bakar. Dulu kita kalau bicara itu sahabatmu, kita biasa-biasa aja. Sekarang katanya itu Muhammad, sudah gila nih. Gila itu temanmu itu Abu Bakar. Abu Bakar bilang, ada apa? Kenapa kau bilang gila? Dulu kan kita kalau bicara masuk akal sedikit lah. Sekarang dia bilang, udah di langit begini. Abu Bakar bilang, siapa yang bilang? Itu Muhammad ceritakan pengalaman begitu. Abu Bakar bilang, kalau dia yang bilang begitu, lebih dari itu saya percaya. Itu. Sampai Nabi berkata, ini Abu Bakar, saya kasih gelaran Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diberi gelaran As-Siddiq, yang sangat benar, yang sangat jujur, karena dialah yang mengakui kebenaran tentang Isra Mi'rajnya Nabi, sehingga dia Abu Bakar As-Siddiq itu. Jadi kemudian apa selanjutnya hadis ini sedikit lagi. Tsumma udkhiltul jannata. Kemudian saya dimasukkan ke dalam surga. Ini Nabi bilang, bawa malaikat Jibril masuk surga. Bawa jalan-jalan surga. Fa idza fiha, tiba-tiba di dalam surga itu saya lihat habailul lu'lu'. Kalau habailul lu'lu' ada yang mengartikan kalung-kalung mutiara, ada yang mengartikan dinding-dinding rumah, dinding-dinding yang terdiri daripada mutiara-mutiara. Artinya suasana tempat yang sangat luar biasa. Di sini disebutkan kalau mengartikan kalung-kalung al-lu'lu' itu mutiara. Wa idza turabuha, dan tiba-tiba saya lihat tanahnya surga itu al-misku, itu gugusan kasturi. Dibayangkan tanahnya surga yang saya lihat itu ketika saya Isra Mi'raj itu, kata Nabi, ternyata tanahnya surga itu adalah termasuk al-misku, yaitu gugusan-gugusan. Kalau tanah dianggap debu, maka itu debu-debu kasturi itu. Jadi bisa bagaimana itu surga kalau tanahnya saja sudah kasturi? Bagaimana suasananya? Ya, itulah yang Nabi tahu, itu yang Nabi lihat, dan itulah keluar biasaannya Nabi. Persoalan-persoalan ini ya kita sebagai umatnya terima, karena hadis yang berbicara tentang itu. Bagaimana kemampuan akal kita terima atau tidak, yang jelas iman kita harus menang, terima, karena Nabi yang berkata seperti itu. Dan hadis-hadis tentang Isra ini ya berikutnya masih banyak. Masih terdapat beberapa hadis yang berbicara tentang perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi. Jadi itulah kita katakan tadi, kita temui satu, kita dapati dulu hadis yang pertama. Jadi seperti itu yang kita pahami setelah membaca hadis pertama. Berikut nanti kita juga baca hadis selanjutnya, kita ketahui lagi, ada juga begini, ada juga begitu. Jadi kita ikutilah, mudah-mudahan waktu kita cukup. Nanti kita lihat bagaimana
Nabi berbicara tentang perjalanan beliau dalam hal berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Demikianlah, mudah-mudahan kita dapat ridha insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.